Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina di hadapan parlemen Turki. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik negara-negara yang diam terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan dukungan tegas terhadap Palestina saat berpidato di hadapan parlemen Turki di Ankara, Kamis 10 April. Ia menyampaikan keprihatinan atas kondisi dunia yang dipenuhi ketidakpastian dan penindasan terhadap bangsa-bangsa lemah. Prabowo mengapresiasi sikap Turki yang konsisten membela bangsa tertindas, termasuk rakyat Palestina yang masih menderita akibat konflik berkepanjangan dengan Israel. Ia menilai banyak negara yang vokal mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, namun tutup mata terhadap kejahatan kemanusiaan di Gaza. Prabowo menegaskan Indonesia ingin berjalan seiring dengan Turki untuk membela keadilan dan kebenaran di tengah gejolak global saat ini. Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia. Ya, berikutnya Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kekagumannya terhadap tokoh-tokoh besar dalam sejarah Turki. Di hadapan parlemen Turki, Prabowo menyebut Mustafa Kemal Atatürk dan Mehmet II sebagai inspirasinya. Prabowo mengaku telah lama mengagumi perjalanan sejarah Turki dan menjadikan kisah perjuangan kedua tokoh tersebut sebagai inspirasi dalam hidupnya. Di mata Prabowo, Atatürk adalah simbol keberanian, kepemimpinan, dan patriotisme yang tidak pernah menyerah dalam membela negaranya. Sebagai bentuk penghormatannya, Prabowo mengungkapkan telah memajang patung Mustafa Kemal Atatürk di kantor maupun di rumah pribadinya di Jakarta. Hal ini menunjukkan kedalaman penghargaannya terhadap tokoh pembangun Republik Turki tersebut. Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa di tengah kondisi geopolitik dunia saat ini dibutuhkan sosok pemimpin yang berani dan bijaksana, seperti Mustafa Kemal Atatürk. Menurutnya, nilai-nilai kepemimpinan itu masih relevan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Belajar tentang sejarah Turki, saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmet penakluk, Mehmet sang penakluk. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke Akademi Militer Mesir bersama Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Kunjungan ini menjadi simbol kedekatan hubungan personal dan diplomatik antara Indonesia dan Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melakukan kunjungan mendadak ke Akademi Militer Mesir di Kairo pada Sabtu 12 April 2025. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menunjukkan hubungan personal dan diplomatik yang erat antara kedua pemimpin negara.
Keduanya bertolak dari Istana Al-Ittihadiyah sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Usai mengikuti jamuan santap siang dengan menggunakan kendaraan yang sama, mereka tiba di Kompleks Akademi Militer setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit dan disambut langsung Kepala Akademi Letnan Jenderal Ashraf Salim Zahir. Presiden Prabowo dan Presiden LCC meninjau ruangan utama di Gedung Akmil, mengikuti pertemuan terbatas dan melanjutkan kunjungan ke berbagai fasilitas. Mereka tampak berbincang akrab saat meninjau stadion, masjid hingga arena pacuan kuda yang menjadi bagian dari sarana latihan Taruna Mesir. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Mesir di bidang pertahanan dan pendidikan militer. Kehadiran Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer juga memberikan nilai historis tersendiri di tengah upaya mempererat persahabatan kedua negara dalam konstelasi global yang terus berubah. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraan ke Mesir dengan disambut secara resmi oleh Presiden Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah Kairo. Pertemuan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penyambutan resmi dari Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah Kairo pada Sabtu 12 April 2025. Upacara penyambutan ini menjadi awal pertemuan bilateral yang bertujuan mempererat hubungan strategis antar kedua negara. Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 11 waktu setempat, disambut langsung oleh Presiden El-Sisi, dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia dan Mesir. Selanjutnya, kedua kepala negara saling memperkenalkan delegasi resmi yang mendampingi. Dari Indonesia hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Duta Besar RI untuk Mesir, Lutfi Rauf. Sementara delegasi Mesir dipimpin Menteri Luar Negeri Badr Ahmed Mohamed Abdelati, didampingi sejumlah pejabat tinggi termasuk Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Hasan Farah Al-Shemi. Selepas seremoni penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi melanjutkan dengan pertemuan empat mata yang berlangsung hangat. Keduanya membahas berbagai isu strategis seperti konflik di Gaza, geopolitik Timur Tengah, hingga penguatan kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Momen ini juga dimanfaatkan untuk memperdalam hubungan kedua negara yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Sebagai hasil pertemuan, kedua negara menandatangani pernyataan bersama tentang kemitraan strategis yang ditandatangani langsung oleh kedua presiden. Rangkaian kunjungan ditutup dengan jamuan santap siang di Istana Al-Ittihadiyah yang diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan Presiden El-Sisi kepada Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak 168 anak yatim menonton film animasi Jumbo di Senayan City, Jakarta Pusat pada Jumat 11 April 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan hiburan yang edukatif sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda sejak dini. Film Jumbo karya sutradara Indonesia Rian Adriandi mengangkat kisah Don, seorang anak bertubuh besar yang kerap menjadi korban perundungan. Namun melalui perjalanan hidup yang penuh tantangan, Don mampu menemukan kekuatan dalam dirinya dan menjadi sosok penolong. Bahkan bagi mereka yang pernah menyakitinya, cerita ini mengajarkan pesan penting tentang keberanian, penerimaan diri, serta kekuatan persahabatan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengajak para anak yatim untuk tidak takut menjadi diri sendiri, berani bermimpi besar dan pantang menyerah menghadapi rintangan hidup. Ia pun menekankan pentingnya menjalin hubungan baik dengan sesama serta membangun kepercayaan diri sebagai bekal menghadapi masa depan. Di sisi lain, tayangan ini juga dapat memancing imajinasi dan mendorong tumbuhnya kreativitas anak-anak dalam mengekspresikan diri.
Nilai-nilai dalam film Jumbo sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi muda yang unggul sebagai salah satu pilar menuju Indonesia Emas. Karena itu pendekatan ini dinilai efektif untuk menumbuhkan pribadi anak-anak Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkarakter. Kegiatan ini pun disambut antusias oleh anak-anak yatim yang hadir. Sebab menurut mereka menyaksikan film bersama Wapres bukan hanya menyenangkan, tetapi juga memberi pengalaman baru di tengah rutinitas harian mereka. Dari Jakarta, tim redaksi Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan komitmen investasi sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar melalui Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia. Komitmen ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Emir Qatar di Doha. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan Qatar siap melaksanakan kerjasama investasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia senilai 2 miliar dolar Amerika atau setara dengan sekitar 33,5 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Amiri Diwan pada Minggu 13 April 2025 dalam rangka mempererat hubungan bilateral melalui penandatanganan sejumlah kerjasama strategis. Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani serta Menteri Perumahan dan Pemukiman Rakyat Marwarar Sirait yang turut mendampingi Prabowo membenarkan nilai komitmen investasi tersebut. Prabowo menegaskan kerjasama ini merupakan bukti nyata hasil diplomasi ekonomi Indonesia dan menunjukkan antusiasme Qatar dalam mempererat hubungan kedua negara. Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, satu dana bersama. Beliau komit 2 miliar dolar ya. Masing-masing 2. Kita 2, dia 2. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan kenegaraannya ke Yordania dengan penyambutan yang penuh kehormatan. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dan persahabatan antar kedua negara. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kerajaan Yordania Hashimiyah disambut dengan penuh kehormatan dan persahabatan. Setibanya di Bandar Udara Militer Marka Aman, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dalam prosesi penyambutan resmi yang syarat makna persaudaraan antar kedua negara. Pengawalan udara oleh jet tempur Angkatan Udara Yordania mengiringi kedatangan Presiden Republik Indonesia yang memasuki wilayah udara Yordania. Sesampainya di darat, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan, memperkenalkan delegasi masing-masing lalu naik ke podium utama untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dentuman 21 meriam. Sesudahnya, kedua kepala negara menyaksikan atraksi flypast dari jet tempur Yordania. Suasana penuh kedekatan terjadi saat Raja Abdullah mengantar langsung Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam dengan mengemudikan sendiri mobil kepresidenan dan Presiden Prabowo duduk di sampingnya. Kunjungan kenegaraan ini bukan hanya menegaskan hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Yordania, namun juga menjadi simbol persahabatan antar pemimpin yang telah terbangun dalam semangat saling menghormati dan menghargai. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Yordania dan menyaksikan langsung penandatanganan 4 nota kesepahaman strategis. Indonesia dan Yordania sepakat memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga keagamaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan langsung penandatanganan 4 kota kesepahaman strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hashimiyah. Prosesi berlangsung di Istana Al-Husainiyah Aman pada Senin 14 April 2025 dalam suasana penuh semangat kemitraan dan persahabatan.
Kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Yordania menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama konkret antara kedua negara. Indonesia dan Yordania juga menegaskan komitmen bersama untuk mendukung stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Empat dokumen kerjasama yang ditandatangani meliputi bidang pertahanan, pertanian, pendidikan, serta keagamaan dan wakaf. Kerjasama pertahanan ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Wakil Perdana Menteri Yordania Aiman Safadi. A memorandum of understanding. Sementara nota kesepahaman di sektor pertanian ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Huneifat. An MOU between Jordan's Ministry of Higher Education. Di bidang pendidikan, nota kesepahaman ditekan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafzah. Menteri Nasaruddin juga menandatangani kesepakatan lain di bidang keagamaan dan wakaf dengan Menteri Aukaf Yordania Muhammad Kalaileh. Penandatanganan nota kesepahaman ini menandai penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Yordania. Selain mempererat hubungan bilateral, kerjasama ini juga memperkuat peran kedua negara dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bersama di tingkat regional maupun global. Continuing, and I'm very happy today that we enhance our relationship. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraan di kawasan Timur Tengah dan Turki. Selama lawatan tersebut, sejumlah kesepakatan strategis berhasil dicapai di bidang pertahanan, investasi, dan kemanusiaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya di kawasan Timur Tengah atau Turki. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan bilateral dengan mitra-mitra penting di kawasan tersebut. Sebelum kembali ke tanah air, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer di Bandar Udara Militer Marka Amman, Yordania. Guard of Honor telah disempurnakan oleh pihak kerajaan Yordania Hashimiyah. Sejumlah tokoh turut melepas keberangkatan Presiden termasuk Pangeran Ghazi bin Muhammad, Gubernur Amman, Wali Kota Amman, dan Duta Besar RI untuk Yordania. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyelesaikan seluruh agenda kunjungannya selama lawatan yang berlangsung sejak 9 April. Presiden menjalin komunikasi intensif dengan para pemimpin negara sahabat dan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang pertahanan, investasi, dan kemanusiaan. Pesawat yang membawa Presiden dan rombongan terbatas lepas landas sekitar pukul 17 waktu setempat. Presiden tiba di Indonesia pada Selasa pagi 15 April 2025. Beliau telah menjalin konsultasi dan berdiskusi dengan semua pemimpin negara selama kunjungan beliau dan menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan yang positif untuk bangsa Indonesia maupun juga mitra-mitra strategis kita di Timur Tengah dan di Turki. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia Denis Fimanturov di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menandai upaya penguatan hubungan bilateral dan pembentukan format kerjasama baru antara kedua negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 15 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah pembentukan format kerjasama baru antara Indonesia dan Rusia. Denis Manturov tiba di Istana Merdeka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat yang disambut dengan upacara kehormatan serta oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setibanya di depan istana, Manturov langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya lalu berjalan menuju ruang kredensial untuk melakukan foto bersama sebagai bentuk penghormatan dan penguatan hubungan bilateral. Setelah itu pertemuan bilateral dilanjutkan di ruang kerja Presiden dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas beragam agenda khususnya yang terkait dengan hubungan ekonomi antar kedua negara. Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk terus memperluas kerjasama Indonesia-Rusia di bidang ekonomi, industri, perdagangan, energi, pertanian, dan investasi. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut melayat almarhumah artis senior Titiek Puspa yang wafat pada Kamis 10 April 2025. Gibran tiba di Masjid An-Nur, Petadam Raya, Jakarta pada Jumat 11 April 2025 pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Tempat jenazah disemayamkan sebelum dimakamkan. Setibanya di lokasi, Wapres Gibran menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga besar almarhumah. Gibran kemudian mengikuti salat Jumat yang dilanjutkan dengan salat jenazah untuk menghormati sang legenda seni Indonesia tersebut. Wapres mengenang Titiek Puspa sebagai sosok seniman penuh bakat dan dedikasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia seni tanah air. Karya-karyanya telah menjadi bagian penting dalam sejarah musik Indonesia dan akan terus hidup lintas generasi kenangnya. Titiek Puspa meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta Selatan akibat pendarahan otak sebelah kiri. Jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan pada Kamis 17 April 2025 di Istana Negara. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsadi dan Heliana, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Ones Pahabol. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis 17 April 2025. Dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, para gubernur dan wakil gubernur mengucapkan sumpah jabatan di hadapan kepala negara. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji jabatan, berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan, serta sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Masa jabatan tahun 2025-2030. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Setelah prosesi sumpah, Presiden menyematkan tanda pangkat kepada para gubernur, dilanjutkan dengan ucapan selamat. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh John Tabo dan Ones Pahabo disaksikan langsung oleh Presiden. Tak berbeda, Hidayat Arsani dan Heliana juga melakukan penandatanganan sebagai tanda resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.